what I want. And I swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still not one close with the same we're not. Do I like you? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strovey, Dubroutro, Kazkem Zenadiah Aino Wafa, Afzem Cimahi, Azvemna, Devenet Naivet Gudini. Oke, di sini saya Nadia Aino Wafa dengan NIM 2007441. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke negara Bulgaria. Simak selengkapnya, cekidot. Peradaban Islam kini telah menyebar hingga jauh di pelosok-pelosok dunia. Sehingga dari zaman ke zaman, Islam telah dikenal dan menciptakan sejarah peradaban yang sangat besar. Tidak hanya itu, Islam berhasil menjadi pemimpin dunia ketika banyak peradaban yang menciptakan kerajaan atau dinasti yang ekspansi penyebaran Islamnya sangat luar biasa, dan salah satunya berada di Bulgaria, sebuah negara yang notabene masyarakatnya memeluk agama Kristen. Dalam hal ini, masyarakat Muslim Bulgaria memiliki keistimewaan yang sangat indah, yaitu menjaga ukhuwah sesama saudara Muslim walaupun mereka tahu bahwa mereka adalah kaum minoritas. Video ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dari awal masuknya hingga berkembangnya agama Islam di Bulgaria. Bulgaria adalah negara dengan anggota pertama populasi muslim yang asli yang paling besar di Uni Eropa. Tidak seperti negara-negara di Uni Eropa lainnya seperti Inggris, Jerman, ataupun Prancis yang notabene muslimnya berasal dari Turki, Afrika Utara maupun Asia Selatan. Nah, negara muslim di Bulgaria ini telah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Negara Bulgaria ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Sofia dengan sistem pemerintahannya yaitu demokrasi parlementer. Baik, yang selanjutnya adalah negara Bulgaria ini adalah salah satu negara di wilayah Eropa yang memiliki nuansa Islam yang cukup kental budayanya. Nah, kemudian di wilayah Bulgaria ini berbatasan langsung dengan kawasan Yunani dan juga kawasan Turki. Nah, pada zamannya dahulu Bulgaria juga sempat dijajah oleh bangsa Ottoman. Negara Bulgaria ini juga sangat mengadaptasi kebudayaan dari Turki. Contohnya alat musik tradisionalnya yang sangat lekat dengan budaya Turki, kemudian makanan khasnya juga yang Islam di Bulgaria ini telah menjadi sebuah agama yang memiliki kualitas minoritas di negara-negara ini. Karena mayoritas agama di negara-negara ini memiliki keyakinan Kristen Ortodoks. Nah, awal mulanya Islam masuk ke negara Bulgaria ini ada di zaman pemerintahan dinasti Utsmaniyah, sehingga pada tahun 1385 negara Bulgaria ini jatuh ke tangan umat Muslim. Saat itu negara ini berada dalam kekuasaan Islam. A few moments later. Di sisi lain, negara Bulgaria ini yang notabene-nya adalah penduduk muslim pada saat itu memiliki sejarah-sejarah peradaban Islam di bawah naungan kekuasaan Turki Utsmani. Nah, akan tetapi Islam di Bulgaria tidak akan selamanya mulus dan juga tidak ada rintangan. Islam di Bulgaria ini memiliki beberapa penindasan atas pemerintahan selama bertahun-tahun. Namun Islam di Bulgaria ini bisa bertahan menghadapi berbagai tekanan di bawah pemerintah komunis, hingga Pomaks yang disebut dengan Muslim Bulgaria pada saat itu bisa bertahan hingga sampai detik ini. Oke, secara tradisional Muslim Bulgaria ini terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama adalah keturunan Turki, yang kedua adalah Muslim Roma, yang ketiga adalah Pomaks, yang mana Pomaks ini adalah bangsa asli dari Bulgaria yang menganut agama Islam. Nah, di luar kelompok itu terdapat komunitas Muslim imigran. Kelompok ini muncul pada tahun 1960-an yang terjadi sebagai hasil pertukaran antara pelajar Bulgaria dengan pelajar dari Saudi Arabia. Nah, ada pula Muslim Turki. Demikian orang Bulgaria menyebut keturunan ini
karena mereka adalah Turki penganut Islam. Nah, Muslim Turki ini adalah kelompok minoritas terbesar di negara Bulgaria. Kira-kira 7% dari populasi Islam di Bulgaria. Nah, mereka ini terkonsentrasi di sebelah tenggara negara Bulgaria, di sepanjang perbatasan Bulgaria dengan Turki dan di dekat kota Razgrad di Shumen, timur laut Bulgaria. Memang bangunan ini telah direkonstruksi ulang oleh pemerintah sehingga dapat kembali berfungsi dengan optimal, seperti contohnya masjid yang terletak di pusat kota. Nah, ini itu dikenal dengan nama Masjid Banyabashi yang dahulu didirikan pada sekitar abad ke-15. Di sekitar masjid terdapat runtuhan gereja oleh George dan juga reruntuhan Amphitheatre Serdica yang terlihat jelas ada di sebelah masjid. Nah, masjid ini dirancang oleh seorang arsitek bernama Koda Mimar Sinan yang berdiri tepat di depan area pasar pusat sentral Sofia. Nah, sejak abad ke-9 umat muslim ini sudah datang ke Sofia, walaupun memang puncak kejayaannya yang terjadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani di abad ke-13 dan juga di abad ke-14. Selain masjid-masjid yang besar di seluruh penjuru kota Bulgaria, terdapat temuan arkeologis terkait sejarah-sejarah kota kuno di provinsi-provinsi yang ada di negara Bulgaria ini. Nah, kekaisaran tempat Bulgaria jatuh dapat dijumpai di Museum Sejarah Sofia yang didirikan pada tahun 1928 atas dasar keinginan wali kotanya, yaitu Vladimir Vazos. Museum ini juga difungsikan sebagai perpustakaan dan juga arsip daerah di wilayah kota Bulgaria ini. Kemudian terdapat juga Museum Arkeologi Nasional, di mana museum ini merupakan lembaga museum tertua di negara Bulgaria ini, yang didirikan dalam sebuah bangunan Masjid Ottoman Buyuk yang dibangun oleh seorang arsitektur bernama Wazir Agung Mahmud Pasha untuk Sultan Mehmed II sang penakluk pada paruh kedua di abad ke-16. Kemudian direnovasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Museum ini telah beroperasi sejak tahun 1892. Nah, museum ini bergerak di bawah naungan Lembaga Yuridikasi Akademik Ilmu Pengetahuan Bulgaria sejak tahun 1948. Nah, ketika perjalanan untuk mengurus museum ini bergabung dengan Institut Arkeologi di negara Bulgaria. Berdasarkan dari fakta sejarah tentang kekuasaan komunisme di tanah Eropa pada tahun 1989, 310.000 Muslim Bulgaria melarikan diri ke Turki akibat kampanye asimilasi rezim komunis Zhivkov. Gerakan ini dimulai sejak 1984 dan kala itu rezim komunitas memaksa seluruh muslim untuk meninggalkan ajaran dan juga kebiasaannya. Kemudian pada beberapa dekade sebelumnya, rezim komunis ini telah melarang sekolah-sekolah Islam, kelas agama maupun peribadatan. Sesuai runtuhnya masa komunisme di bawah kepemimpinan Zhivkov, masyarakat Bulgaria memiliki kebebasan dalam memilih dan menjalani kehidupan beragama. Begitupun kehidupan Muslim Bulgaria yang kala itu di beberapa desa dapat mengadakan program kajian Al-Quran untuk para generasi muda. Kemudian saat itu berkembang kehidupan Muslim mulai membaik dengan terbitnya surat kabar kaum muslimin mengalami kehidupan yang mulai membaik, baik Bulgaria maupun imigran dari Turki. Kemudian masjid pun berangsur-angsur kembali dibuka dan menjadi beberapa masjid baru untuk menggantikan masjid yang telah dihancurkan. Lalu azan berkumandang sebanyak 5 kali dalam sehari dan buku-buku agama pun mulai beredar serta penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Turki serta ke dalam bahasa Bulgaria itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam di Bulgaria ini merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak dapat terbantahkan. Dominasi umat-umat muslim terhadap kemajuan tanah Eropa menjadi bukti bahwa kehadiran umat muslim membawa perubahan dan juga membawa kemajuan akan suatu peradaban. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita berbangga dan juga menjaga serta memelihara untuk kemajuan-kemajuan peradaban Islam dimanapun kita. Mungkin cukup sekian untuk video masuknya
agama Islam di negara Bulgaria. Semoga video ini menjadi wawasan sekaligus pengetahuan untuk para penonton. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.